Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Sriono. Saat ini diberi amanah sebagai Kepala UPTD Pengelolaan TPA Sampah dan Limbah K3 Regional Banjar Bagula. Jadi kami diberi amanah per Maret 2024. Jadi kurang lebih sekitar 15 bulan bekerja sebagai Kepala UPT. Struktur organisasi pada tahun 2017 itu bernama UPTD TPA Sampah Regional Banjar Bagula. Itu meliputi Kepala UPTD dibantu Subak Kata Usaha, Kepala Seksi Operasional, dan Kepala Seksi Pemeliharaan. Nah, kemudian di tahun 2024 itu berubah nomenklaturnya menjadi UPTD Pengelolaan TPA Sampah dan Limbah B3 Regional Banjar Bagula. Perubahan ini karena kita ada beberapa yang kita perlu sesuaikan kembali, karena di sini juga masyarakat ataupun pihak-pihak lain juga berharap ada limbah B3 yang perlu dikelola. Jadi kemudian posisinya, struktur organisasinya itu dikepalai oleh Kepala UPTD, kemudian di bawahnya dibantu Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi Operasional TPA Sampah, dan yang terakhir Kepala Seksi Operasional Limbah B3. Kita di sini dibantu oleh beberapa pegawai yang semuanya total ada 53 orang. Alhamdulillah jumlah ini cukup untuk membantu kita di lapangan, namun tentu saja ini juga kita perlu tingkatkan skill mereka supaya benar-benar keberadaan TPA bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Standar operasional kita, sebagaimana kita melayani 5 kabupaten kota, yaitu Banjar Bagula, dari Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut. Jadi sebelum masuk ke sini, masuk ke dalam TPA, mereka harus melewati pos pintu utama, kemudian armada itu ditimbang di penimbangan, kemudian langsung menuju ke landfill kita. Kemudian di sana ada kegiatan penurunan muatan yang dilakukan menggunakan ekskavator, loader, dozer, dan beberapa staf yang kami siapkan untuk sebagai pemandu armada di lapangan. Dan kemudian setelah truk itu membuang atau menumpahkan timbulan sampah, mereka kembali lagi ke semula, dan terlebih dahulu kita lakukan dalam arti kita bersihkan dulu baknya sebelum keluar dari tempat ini. Namun sebelum keluar dilakukan penimbangan kembali, yaitu untuk mengetahui berat muatan dari armada tersebut. Nah, setiap hari ini tercatat, dan ini menjadi bagian data yang kami olah setiap hari, sehingga kita mengetahui berapa banyak sampah yang masuk ke PDPATK. Setiap hari itu rata-rata kurang lebih 350 sampai 400 ton per hari. Jadi ini ada peningkatan yang cukup signifikan, karena pada tahun 2024 sebelum adanya penutupan TPA Pasiri, kemudian juga revitalisasi TPA Cahaya Kencana, kita hanya menerima sampah kurang dari 300 ton per hari. Sesuai dengan kesepakatan dengan masing-masing kabupaten kota, Kota Banjarmasin setiap harinya semua 105 ton per hari, saat ini bisa mencapai 225 ton per hari. Jadi ada peningkatan yang cukup signifikan.
Kemudian Banjarbaru itu 90 ton per hari. Mereka bisa mengirim masih normal, artinya cukup sesuai dengan kuota tersebut. Kemudian untuk Kabupaten Banjar itu 60 ton, namun saat ini TPH Cahaya Kencana mengirim bisa mencapai 100 ton per hari. Kemudian Barito Kuala itu kuotanya 10 ton per hari, namun karena mereka juga melakukan perbaikan terhadap TPA-nya, saat ini rata-rata mereka mengirim kurang lebih 30 ton per hari. Nah, kemudian yang terakhir, Tanah Laut itu mendapat kuota 10 ton per hari, namun saat ini masih belum mengirim kuota tersebut. Jadi mungkin diperkirakan di bulan Agustus September biasanya mereka melakukan pengirimannya, karena ini pasti mereka bisa memenuhi di landfill mereka. Jadi sebagaimana kita ketahui, truk-truk yang masuk di TPA kita ini ada dari 5 kabupaten kota tadi, dan itu merupakan armada yang mereka miliki. Kalau dari TPA regional itu tidak melayani jemput timbulan sampah di Banjar Bakula. Kami hanya untuk kegiatan operasional yang ada di dalam saja. Jadi kita mempunyai satu truk armada, kemudian dilengkapi juga satu tangki sabi unit dan beberapa kendaraan operasional yang lain. Sebagaimana diketahui, TPA regional Banjar Bakula ini saat ini sudah melayani kegiatan yang dikelola dengan sistem Badan Layanan Umum Daerah. Jadi ada beberapa retribusi, terutama retribusi dari sampah yang masuk ke TPA ini, itu masing-masing dari 5 kabupaten kota yang masing-masing mempunyai tarif yang berbeda. Untuk kota Banjarbaru, mereka mempunyai kuota 90 ton per hari dengan tarif per tonnya itu 40.000 per ton. Kemudian Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut itu mempunyai biaya tarifnya 65.000 per ton. Nah, untuk Banjarmasin kuotanya 105 tadi sudah kami sebutkan. Kemudian Kabupaten Banjar itu 60 ton per harinya. Kemudian Barito Kuala dan Tanah Laut masing-masing memiliki kuota 10 ton per hari. Untuk pengenaan tarif ini, walaupun Banjarmasin ataupun kabupaten kota yang melebihi kuota dalam masuk ke kawasan kita ini, tarifnya masih sama sebagaimana kesepakatan sebelumnya. Kan sudah kita perdakan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Jadi tarifnya sudah kita tetapkan dan ini menjadi sebagai sebuah kesepakatan yang sudah kita perdakan. Jadi ketika tahun 2024 kondisi normal, itu kegiatan operasional kita sudah bisa berjalan dengan baik. Namun pada tahun 2025 ini kita menghadapi sesuatu yang di luar dugaan, karena ada penutupan TPA Basiri, kemudian rehabilitasi TPA di Kabupaten Banjar dan Barito Kuala, sehingga sampah yang masuk ke tempat kita hampir terjadi 2 kali lipat di tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini konsekuensi dari keberadaan ini, kita menjadi terkendala di personal kita, terutama kami keterbatasan dengan alat berat, karena kita harus
bekerja overtime. Kemudian kami juga berusaha untuk mencarikan solusi keterbatasan tersebut dengan cara meminjam alat dari dinas lain, yaitu berupa satu eskavator. Nah, kami ingin perlu penambahan seperti alat doser, namun ini masih menjadi kendala kami karena keberadaan alat ini di daerah masih sangat terbatas. Karena kami dengan adanya doser, kami bisa mendorong sampah-sampah yang cukup banyak datangnya sehingga bisa kita tata lebih baik lagi. Nah, kemudian permasalahan berikutnya, sampah yang dikirim ke TPA ini masih belum terpilah. Artinya sampah domestik sama rumah tangga ini masih dikirim apa adanya. Nah, ini harapan kami yang terus kami sampaikan ke mereka, ke kawan-kawan di Banjarbakula, agar mereka terus melakukan kegiatan pemilahan tersebut. Sehingga beban kami, terutama dari aspek dari sampah bahan organik itu tidak terlalu banyak yang kami timbun di landfill kita. Karena ini berdampak terhadap keberadaan kipal kita. Semakin banyak bahan organik yang masuk sebagai sampah dan kita timbun di landfill, ipal kita menjadi sangat berat. Belum lagi ada limbah-limbah yang tercampur dengan limbah B3 yang ini akan menjadikan pengelolaan limbah kita juga semakin berat. Nah, ini PR kita menangani pengelolaan sampah dan kami menangani bagaimana keberadaan ipal kita bisa lebih baik ketika air itu harus kami buang ke perairan umum. Nah, kemudian permasalahan yang mendasar di sini, kami memang tidak ada sumber air, Pak. Jadi sumber air di TPA ini sebenarnya sesuatu yang sangat vital. Namun baru tahun 2025 ini rencana akan kami lakukan pengeboran dan kami akan jadikan ini sebagai sumber juga untuk melengkapi dari cuci armada yang akan kita bangun juga di tahun yang sama. Jadi insya Allah di 2025 ini kami mohon doa restu semuanya agar kegiatan ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. TPA Sampah Regional Banjarbakula mempunyai luas 34 hektar. Jadi luasan ini luasan yang terakhir karena kita ada penambahan lahan. Jadi kami saat ini juga terus berupaya bahwa keberadaan kawasan kita terus lakukan perluasan lahan dengan membeli di sekitar TPA Sampah Regional Banjarbakula. Nah, di dalamnya kita memiliki 4 landfill sebagai infrastruktur dasar kami. Itu ada landfill 1, landfill 2, landfill 3, dan landfill 4. Nah, untuk landfill 4 ini sekitar 1,65 hektar sudah tidak kita timbun karena sudah kita nyatakan sebagai landfill pasif karena sudah kita tutup, dan saat ini sudah beralih ke landfill 3. Itu ada di belakang kita. Jadi landfill ini cukup sekali menerima timbunan sampah dari kegiatan penutupan TPA Banjarmasin, TPA Banjar Kabupaten Banjar, kemudian dari Barito Kuala. Ini sudah kelihatan cukup tinggi dan ini menjadi fokus perhatian kita terkait pengelolaan di landfill tersebut. Kemudian untuk operasional PIVA di sini ada beberapa sarana yang untuk melakukan kegiatan penataan ataupun penimbunan di landfill kita. Ini kita mempunyai alat 3 eskavator. 3 ini, 1 kami dapat pinjaman dari Dinas Pertanian
untuk mendukung kegiatan operasional di lapangan. Kemudian kami memiliki dozer 1 unit dan loader 1 unit. Nah ini alat-alat ini memang belum apa istilahnya itu belum maksimal untuk membantu kegiatan pengelolaan sampah kita. Memang perlu alat-alat berat yang dibutuhkan, namun kami masih terkendala terkait biaya operasional. Nah, seperti diketahui ya, kami di pengelolaan TPA sampah ini kami mendapatkan anggaran dari APBD itu kurang lebih 9M, dan kemudian kami juga mempunyai dana operasional dari Badan Pelayanan Usaha Daerah atau BLUD itu sekitar 2,7M. Jadi kurang lebih 11,7M anggaran kami di tahun 2025. Jadi harapan kami biaya operasional ini bisa dipertahankan sehingga menghadapi situasi yang tidak normal kami bisa antisipasi dengan baik. Karena sebagaimana ketahui ketika ada penutupan TPA di kabupaten kota, imbasnya biaya operasional kita cukup meningkat signifikan. Yang biasanya kami di tahun-tahun sebelumnya di 2024 contohnya kami setiap bulan itu hanya membutuhkan BBM 5.000 liter per bulannya. Nah saat ini bisa lebih dari itu, bahkan bisa mencapai 10.000 liter per bulannya. Jadi kami juga harus kerja ekstra untuk bagaimana pengelolaan sampah kita bisa terkelola dengan sebaik-baiknya. Kami sebagai pengelola TPA regional Banjarbakula memang belum sepenuhnya sempurna dalam menangani atau mengelola kegiatan timbulan sampah di TPA ini. Masih banyak hal-hal yang kami perlu dukungan, perlu masukan, saran dari semua pihak, terutama dari para peserta diklat, sehingga ini menjadi penyemangat kami, sehingga kami bisa ke depan terus berbenah, karena sebagaimana ketahui banyak hal-hal yang masih belum kami tangani dengan sempurna. Sebagai contoh, ketika TPA ini dijadikan sebagai TPA yang hanya menerima residu, pada kenyataannya masih belum bisa kami lakukan. Bahkan jauh dari itu. Nah ini harapan kami juga mohon dukungannya, karena kami juga agak kesulitan. Karena ketika SOP yang kami pegang dahulu adalah SOP residu, dan sekarang ini kami berusaha melakukan review seluruh SOP yang ada di TPA ini. Nah, kami perlu masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian sehingga SOP ini bisa berjalan atau bisa kami pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena terus terang, SOP ini akan menjadi bahan kami bekerja sebagaimana ini untuk pegangan staf kami yang ada di lapangan. Kemudian kami juga sangat berharap bahwa kami di sini juga terus memikirkan bukan hanya timbunan sampah yang kami lakukan di sini, kami berusaha bagaimana sampah ini bisa kami kelola dengan sebaik-baiknya. Kami tidak ingin di sini hanya sekedar membangun monumen sampah. Kami melihat kalau ketika hanya sampah kemudian ditimbun, ditutup dengan tanah dan kemudian ditinggal, itu sebenarnya bukan pekerjaan yang perlu skill yang lebih, tapi kita harus memikirkan jauh ke depan. Sampah-sampah yang masih ini harusnya bisa memberi nilai manfaat yang jauh lebih tinggi. Maka kami sangat berharap
mungkin perlunya TPST ataupun apapun namanya, sehingga ini bisa membantu kami untuk memperpanjang umur landfill kita yang tinggal 2. Jadi ketika itu tidak ada perlakuan dan hanya kita diam begitu saja, tentu saja ini sesuatu yang sangat mubazir ke depannya. Dan kita tentu saja akan menjadi orang yang merasa bersalah di kemudian hari. Untuk itu kami sangat berharap masukan dari narasumber, peserta diklat dan semua pihak, semoga keberadaan kita, landfill kita, IPAL kita, ataupun yang ada di sini bisa bermanfaat jauh ke depan. Terima kasih.